Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita bahas masih berkaitan dengan keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi bahwa umat ini sangat membutuhkan seorang ulama mujtahid, dan beliau menekankan adanya kebutuhan di tengah umat ini harus dipenuhi oleh unsurnya. Sebuah permisalan yang bagus yang kemarin telah kita angkat, bahwa umat ini ibarat melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Mereka adalah serombongan orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh ke sebuah titik tujuan yang bersama. Dalam perjalanan itu tentu saja butuh banyak bekal. Dan siapa yang harus memenuhi bekal ini? Jawabannya adalah bagian dari unsur umat ini. Yang harus memenuhi bekal tersebut adalah unsur yang merupakan bagian dari umat ini. Artinya tidak boleh ada orang lain yang terlibat. Orang lain dalam arti adalah orang yang di luar Islam. Sehingga umat Islam harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak boleh melibatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila di tengah umat Islam ada satu kebutuhan yang itu tidak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri, maka ini masuk dalam kategori fardu kifayah yang belum terpenuhi. Dan ketika fardu kifayah yang belum terpenuhi, maka status umat ini dalam posisi dia mengemban kewajiban dan mereka harus mewujudkannya. Jika tidak, maka mereka berdosa. Sebagaimana yang kita pahami dalam kejadian fardu kifayah. Alhamdulillah. Ya, baik. Sehingga Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ijtihad merupakan bagian dari fardu kifayah. Beliau menjelaskan bahwa semua hal yang menjadi kebutuhan umat harus bisa dilayani oleh unsur umat. Semua hal yang menjadi kebutuhan umat harus bisa dilayani oleh unsur umat. Kemudian beliau menggambarkan sebagaimana layaknya sebuah perjalanan yang butuh banyak bekal. Lalu beliau rahimahullah memberikan sebuah kesimpulan. Wa in kana bihi quwwatu zadin fis sayri ila ay yasila ila aqsal ghayat fil mafrudatil kifaiyah. Kemudian beliau mengatakan, ketika umat ini memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah. Atau kata beliau, wa fillati yanduru man yasilu ilaiha fi syari'ati wal imarah. Dan untuk kasus di mana jarang orang yang bisa sampai kepadanya. Jarang orang yang bisa sampai kepadanya. Seperti kemampuan beristihad dalam masalah syariat atau al-imarah. Harus diwujudkan oleh umat ini. Fabidzalika tastaqimu ahwalud dunya wa amalul akhirah. Karena dengan ini kondisi dunia yang dijalani oleh kaum muslimin dan amal akhirat akan bisa ditegakkan. Intinya dalam keterangan ini beliau rahimahullah menyebutkan menghadirkan kebutuhan-kebutuhan yang khusus bagi umat ini adalah sebuah fardu kifayah. Termasuk bagian yang mungkin jarang orang bisa melakukannya. Bagian yang mungkin jarang orang bisa melakukannya adalah seorang yang sudah sampai pada tingkatan pakar misalnya. Pakar dalam masalah ilmu agama. Dalam aneka kasus dia bisa memberikan jawaban. Umat ini butuh manusia seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Umat ini butuh manusia seperti Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Umat ini butuh manusia seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Umat ini butuh manusia seperti orang-orang masa silam yang mereka menjadi rujukan dalam masalah ilmu agama.
Dan sebelumnya, generasi sebelumnya, Masya Allah, ada di tengah mereka manusia sekelas Imam Nawawi, ada di antara mereka manusia sekelas Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan aneka ulama yang lainnya. Yang mereka tinggal kenangan, kehadiran mereka di tengah umat ibarat sebuah sumber air di mana banyak orang yang mengambil air dari itu. Sehingga kaum muslimin yang kami hormati, jarang memang orang bisa sampai pada derajat itu, tapi umat harus berusaha untuk mewujudkannya agar kebutuhan mereka terpenuhi. Kemudian kemarin sempat kita singgung bahwa ada banyak sekali kebutuhan dunia di mana masyarakat kita berlomba-lomba untuk memenuhinya. Seperti kebutuhan seorang ahli komputer, kebutuhan seorang ahli teknologi, kebutuhan seorang insinyur, kebutuhan seorang dokter, kebutuhan terhadap ahli medis, dan seterusnya. Dan masyarakat berusaha untuk mewujudkannya, bahkan sampai berlebih. Kita bisa lihat misalnya keberadaan dokter di Fakultas Kedokteran, di UGM, dalam satu angkatan bisa meluluskan sekian ratus orang. Nanti belum lagi di UNER, dalam satu angkatan bisa meluluskan sekian ratus orang. Belum lagi di UI, meluluskan sekian ratus orang. Jumlahnya sangat banyak. Ya, meskipun kita tahu kebutuhannya juga banyak. Baik, kalau kita mengakui bahwasanya posisi mereka sebagai bagian dari pelengkap kebutuhan umat, maka kita juga perlu menyadari kehadiran seorang ulama mujtahid, jihib bidah, para gunung dalam masalah ilmu, juga bagian dari kebutuhan umat yang harus diwujudkan oleh kaum muslimin. Apabila itu tidak diwujudkan, maka umat ketika dia membutuhkan, bisa jadi dia akan cari referensi yang lain. Dan saat dia cari referensi yang lain, waliyadzubillah, kalau dalam urusan dunia mungkin masalahnya lebih ringan. Orang misalnya kebutuhan kedokteran kurang di sebuah negara muslim, akhirnya dia datangkan dokter dari non-muslim. Bisa jadi mereka akan selalu waspada. Jangan-jangan ini akan dikasih racun atau apa, sehingga dia akan awasi. Itu dalam masalah kesehatan. Dalam masalah bangunan, ketika umat ini butuh seorang insinyur misalnya, lalu dia tidak bisa mencukupinya, kemudian dihadirkan insinyur dari luar, itu pun kadang kita masih menaruh kecurigaan, dan seterusnya. Gambaran seperti itulah yang tidak diinginkan. Sehingga umat ini harus bisa melayani kebutuhannya sendiri. Apalagi dalam urusan agama. Sekarang Anda bisa lihat ya. Saya membuat sebuah ilustrasi. Dalam sebuah arena yang ini adalah wilayah kaum muslimin. Di dalamnya ada ulama. Di dalamnya ada masyarakat. Di dalamnya ada pemerintah. Kurang lebih ini 3 unsur utamanya. Baik. Dalam urusan dunia, pemerintah dan masyarakat secara umum bisa memenuhinya. Dalam urusan agama, para ulama mereka yang memenuhinya. Sekarang apa yang bisa Anda bayangkan ketika ulama, masyarakat, dan pemerintah mereka dalam sebuah wilayah negara Islam, lalu antara satu dengan yang lain tidak bisa saling memenuhi, maka dia akan datangkan dari luar. Dia akan datangkan dari luar. Kita kurang ini, datangkan dari luar. Kita kurang ini, datangkan dari luar. Luar di sini maksudnya adalah non-muslim. Apabila kebutuhan itu dalam urusan dunia, mungkin masalahnya lebih ringan. Tapi kalau kebutuhan itu dalam urusan agama, Masya Allah, itu menjadi perkara besar. Sehingga kalau misalnya tadi ada 3 unsur ya. Ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan agama.
Yang dimaksud kebutuhan agama adalah bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dengan hukum agama. Untuk urusan dunia, ketika dipenuhi dari luar, masalahnya lebih ringan. Dan insya Allah kaum muslimin masih bisa bertahan, akidahnya tidak berubah. Meskipun kadang berefek samping, sebagian orang kemudian silau dengan kehebatan non-muslim, sampai akhirnya mereka menganggap non-muslim itu lebih hebat dibandingkan muslim. Dan kita bisa saksikan suasana semacam itu di sebagian orang. Saya pernah beberapa kali mengikuti misalnya seminar di kampus-kampus. Dan selalu yang mereka angkat adalah non-muslim sudah sampai ke bulan, non-muslim sudah bisa membuat ini, non-muslim sudah bisa membuat ini. Masa kita masih bertahan di kayak gini terus? Bahas masalah perbedaan pendapat aja, kunut dibahas. Ya memang kita tahu bahasanya pembahasan ini sebenarnya sudah final. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sebenarnya sudah final. Meskipun sampai sekarang terkadang masih diangkat. Tapi kalau kemudian menyebut non-muslim itu lebih hebat, Yahudi bisa kayak gini, bisa kayak gini, disebabkan karena mereka bisa memenuhi kebutuhan dunia orang lain. Lalu mereka nyebut non-muslim lebih hebat, sehingga kita menaruh hormat kepada mereka. Ini jelas nggak benar. Anggaplah misalnya Yahudi menguasai teknologi. Apakah kemudian mereka lebih mulia dibandingkan kaum muslimin? Jawabannya tidak. Mereka adalah manusia yang membawa agama yang ajarannya adalah menyimpang. Meskipun mereka punya keunggulan dalam urusan dunia. Baik. Sehingga terkadang efek samping ketika kebutuhan dunia dipenuhi oleh non-muslim. Kebutuhan dunia dipenuhi oleh non-muslim. Apa yang terjadi? Ada sebagian orang yang kemudian silau lalu menganggap non-muslim lebih hebat. Ya. Barangkali Anda sering mendengar ya kalimat tadi ya. Orang kafir sudah sampai bulan kok kita masih sibuk aja ngurusi perbedaan pendapat. Masih bahas masalah ini, masih sibuk menghafalkan Quran. Masya Allah, orang Indonesia jalan-jalan di matahari. Kalaupun mereka sampai bulan, orang Indonesia jalan-jalan di matahari, belanja ya. Jadi dia silau sehingga menganggap non-muslim lebih hebat. Akibatnya sampai mereka dalam urusan agama berkiblat ke non-muslim. Dan ini yang berbahaya. Sehingga kita bisa lihat ya, prinsip orang liberal yang mereka selalu mengadopsi apa yang dikatakan oleh para orientalis. Dan mereka menganggap orientalis itulah yang lebih hebat dalam kacamata ketika melihat kondisi muslim. Akhirnya perkataan mereka yang diangkat, perkataan mereka yang disampaikan kepada masyarakat. Baik, kita bisa melihat ya sejarah di masa silam. Pada saat filsafat Yunani dijadikan sebagai bagian dari pemenuh kebutuhan agama oleh kaum muslimin. Karena kebijakan sang raja di zaman ke sebagian raja di kekhalifahan Bani Abbasiyah. Mereka menerjemahkan banyak sekali buku-buku filsafat Yunani. Dan salah satu di antara penyebabnya adalah saat mereka membaca buku-buku seputar masalah biologi, seputar masalah ilmu antropologi, interaksi antar sama manusia, berbicara tentang masalah psikologi, termasuk ilmu falak, ilmu yang berkaitan dengan masalah astronomi. Mereka merasa keterangan dalam filsafat Yunani ini sangat hebat. Bisa menjelaskan banyak hal yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga dalam urusan dunia, mereka merasa orang Yunani, filsafat Yunani ini bisa menjelaskan.
akhirnya diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Sehingga banyak kaum muslimin yang mempelajarinya. Memang di antara pengaruhnya mereka jadi tahu tentang beberapa ilmu dasar yang dibutuhkan orang untuk pengembangannya. Ilmu biologi dikembangkan jadi kedokteran, ilmu astronomi dikembangkan lagi oleh kaum muslimin sehingga mereka jadi ilmu hisab, ilmu yang dia bisa menjelaskan tentang peredaran matahari dan bulan dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan, di samping filsafat Yunani ini dipakai untuk menjawab kebutuhan dunia, ternyata dipakai untuk masalah agama. Akhirnya muncullah beberapa tokoh yang dia berbicara masalah akidah dengan menggunakan pendekatan filsafat Yunani. Jadi ngawur. Seperti beberapa tokoh yang sering disebut ya. Al-Farabi, Masya Allah. Ibnu Sina ya. Kalau dia bicara masalah masalah kenabian. Karena menurut Ibnu Sina, seorang nabi itu mengalami tingkat kesempurnaan adalah dari hasil perjuangannya. Sehingga, dan itu merupakan turunan dari filsafat Aristoteles, bahwa jiwa ini punya hail, dan hail itu selalu berusaha untuk naik ke atas. Diistilahkan dengan hail ya. Hail itu berusaha untuk naik ke atas. Sampai akhirnya hail itu berada pada titik yang sempurna. Sehingga jadilah dewa dan seterusnya. Lalu orang ini menggunakan konsep itu untuk kemudian memahami prinsip kenabian. Sehingga bagi mereka, orang biasa, ketika dia bisa serius ibadah, jadi orang yang sangat baik, maka hailnya naik. Ketika hailnya naik, sampai dia berada pada titik, dia bisa memahami masa depan. Jadilah dia seorang nabi. Sehingga dia bisa menceritakan tentang masa depan. Pandangannya sangat visioner. Saking hebatnya pandangannya karena visioner, sampai dia bisa melihat masa depan. Sehingga sang nabi bisa bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan saking hebatnya pemikirannya, sampai beliau bisa mengetahui dan membuat postulat untuk kejadian masa silam. Postulat kejadian masa silam itu pendekatan masa sekarang untuk dipakai bagaimana menceritakan masa silam. Akhirnya Nabi itu bisa bercerita zaman azali. Dan itu kan akidahnya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Ini dipakai untuk membahas masalah kenabian. Sehingga sampai pada titik kesimpulan bahwa Nabi itu bukan karena dapat wahyu, tapi karena kehebatan pribadinya. Sehingga atas kehebatan itulah dia bisa untuk memiliki kemampuan yang luar biasa. Sebagaimana bisa bercerita tentang masa depan, bisa bercerita tentang masa silam, dan seterusnya. Apa ini? Karena dia mengambil sumber dari luar untuk menjawab permasalahannya, sehingga akhirnya ketika itu diambilkan dari luar, dia merusak sketsa ideologi. Dia punya akidah yang Masya Allah, jadinya gak karuan. Dan atas sebab filsafat Yunani yang kemudian diadopsi masuk ke dalam agama Islam, jadinya muncul banyak sekali sekte. Sehingga dari filsafat Yunani, muncul banyak sekte. Di sini jadi ada banyak sekte. Sekte dalam pemikiran. Ada Mu'tazilah seperti yang kita kenal ya. Ada Mu'tazilah. Kemudian apa lagi? Sekte yang lain. Ada apa lagi? Misalnya Jahmiyah. Kemudian ada Kullabiyah. Ada Maturidiyah. Ada Karramiyah dan sekte-sekte yang lainnya. Itu muncul dari berkembangnya filsafat Yunani yang dijadikan referensi oleh kaum muslimin. Itu masa silam di zaman Abbasiyah. Jadinya ketika Mu'tazilah berkembang, Jahmiyah berkembang, Kullabiyah berkembang, Maturidiyah berkembang, Qadariyah berkembang, dan aneka sekte-sekte berkembang, itu merupakan imbas ketika kaum muslimin mereka menggunakan referensi orang luar untuk memenuhi kebutuhannya.
kebutuhan agamanya diambilkan dari non-muslim. Sekarang di era belakangan ada sebuah komunitas muslim. Di sini ada kebutuhan dunia dan ada kebutuhan masalah agama. Memang dominan kebutuhan dunia kita dipenuhi oleh non-muslim, dominan. Dalam kebutuhan dunia, dominan dipenuhi oleh non-muslim. Kita banyak sekali belajar dari non-muslim dalam urusan teknologi, dalam urusan kedokteran, dan aneka kebutuhan dunia yang lainnya. Lalu dari situ orang jadi silau. Di saat dia silau, dia pun mengambil non-muslim untuk memenuhi kebutuhan agama. Dengan apa? Adanya orientalis. Orang menggunakan referensi orientalis dalam menjawab permasalahan agama. Ya, akhirnya dia kutip ya. Siapa misalnya Friedrich Nietzsche mengatakan seperti ini. Fritjof Schuon mengatakan seperti ini. Nanti tokoh-tokoh orientalis yang lain sampai ilusionis kadang dicantumkan di situ. Ya. Kita merasa aneh ya. Dan kadang percakapan mereka dikutip lalu dimasukkan sebagai bagian dari penguat sebuah pemikiran yang ada di negara kita. Akhirnya muncullah aliran liberalisme di mana orientalis lebih dominan jadi kiblat dibandingkan referensi Arab. Ada salah satu di antara dosen, saya dapat cerita dari mahasiswa. Mahasiswa ini menulis tesis, kalau tidak tesis disertasi. Dalam tesis dan disertasi itu dalam ini jurusan pendidikan agama Islam ya, PAI. Beliau mencantumkan referensi-referensi para ulama masa silam seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan referensi-referensi masa silam, keterangan-keterangan para ulama masa silam. Tapi tidak ada satupun keterangan orientalis. Kemudian si dosen ini mengatakan, ini referensi klasik sudah nggak relevan dengan zaman kita. Kamu harus cari referensi yang lebih terbarukan, yang lebih lebih relevan dengan zaman kita. Masya Allah. Itu contoh ya. Ada banyak di antara kaum muslimin, unsur muslim itu menganggap bahasanya non-muslim bisa memenuhi kebutuhan agama kita. Realita yang itu kita jumpai di kampus jamaah. Di dunia pendidikan muslim. Harus mencantumkan keterangan orientalis sebagai bagian dari referensi yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita seperti mengulang sejarah masa silam. Di mana orang ingin memenuhi kebutuhan agamanya yang mereka menggunakan filsafat Yunani. Cuman bedanya kalau sekarang keterangannya berasal dari orientalis. Tapi kurang lebih sama. Ya kita bisa lihat hasilnya. Betapa perselisihan agama itu jadi semakin luas gara-gara orang semacam ini dilibatkan. Sehingga di tengah kaum muslimin akhirnya ada banyak sekte. Lalu muncullah istilah Neo-Mu'tazilah. Ya. Neo-Asy'ariyah, neo-neo yang lainnya. Yang itu dibawa ke Indonesia. Tayyib. Sekarang coba kita lihat. Seorang ulama mujtahid. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Agar dia bisa jadi referensi untuk banyak masalah yang ada di masyarakat. Terutama masalah akidah, masalah hukum, dan aneka kasus yang ada di masyarakat. Ulama mujtahid ini menjadi kebutuhan umat. Namun apakah umat sudah mewujudkannya? Ya kita tahu dominan yang dilakukan oleh masyarakat dan para talibul ilmi ya, itu masih mengacu kepada fatwa ulama luar negeri. Sehingga seperti ketika saya memberikan jawaban tentang masalah muamalah, mengacu kepada fatwa Syekh Fulan. Baik, untuk tahap ini
barangkali kita belum bisa berijtihad. Sehingga kita menggunakan ijtihad orang lain. Coba misalnya kita kemudian punya seorang ulama mujtahid. Lalu beliau bisa memberikan fatwa digali langsung dari sumbernya. Ada hadis bunyinya seperti ini, Al-Quran bunyinya seperti ini, lalu berdasarkan kaidah ini menghasilkan kesimpulan kayak gini. Dari kesimpulan ini turunannya seperti ini. Masya Allah. Kalau bisa sampai seperti itu, orang jadi ketika mendapatkan jawaban dia merasa sangat puas. Maka tugas kita adalah mewujudkan ini. Ini menjadi tugas umat. Ini menjadi tugas umat. Umat punya kewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhannya, agar mereka tidak mengambil orang lain, agama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang coba kita baca keterangan dari As-Suyuti. As-Suyuti rahimahullah menyebutkan, masyarakat akan berdosa ketika mereka tidak mengupayakan keberadaan ulama mujtahid. Masya Allah. Masyarakat akan berdosa kalau mereka tidak mengupayakan keberadaan ulama mujtahid. Beliau mengatakan, wa fardul kifayati huwa ayata'allama ma yablughu rutbatal ijtihad. Fardu kifayah hukumnya bagi seseorang untuk belajar hingga sampai pada derajat ijtihad. Sehingga kalau Anda merasa di Indonesia belum ada, salah satu di antara generasi di bawah kita, dia harus mengupayakannya. Saya ingin serius belajar agar bisa menjadi seorang ulama mujtahid. Wa mahallul fatwa wal qada wa yukhriju min adadil muqallidin fa'ala kafatin nasi al-qiyamu bita'limihi. Fardu kifayah hukumnya bagi seseorang untuk belajar hingga sampai derajat ijtihad, memberikan fatwa dan memberikan keputusan al-qada dan mengeluarkan status dari muqallid. Wa yakhruju min adadil muqallidin. Dia harus keluar dari status muqallid, naik tingkatan menjadi mujtahid. Fa'ala kafatin nas, selalu beliau mengatakan kewajiban bagi seluruh masyarakat al-qiyamu bita'limihi, untuk mewujudkan keberadaan orang ini dengan mengajarinya. Menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk mengajarinya. Mengajarinya gimana Pak? Masyarakatnya juga awam. Dia harus mengajak orang ini atau memberikan fasilitas orang ini untuk belajar, misalnya dibawa ke luar negeri atau ke negeri-negeri di mana orang bisa belajar Islam lebih maksimal. Dia ditaruh di sana, diberi fasilitas agar sampai bisa jadi derajat mujtahid. Fa idza qa'adal kullu an ta'allumihi asau jami'an. Lalu kata beliau, apabila semuanya berpangku tangan, tidak ada satupun yang mau belajar, mereka berdosa. Karena termasuk menelantarkan lima fihi min ta'tili ahkami syar'i, karena termasuk menelantarkan hukum syariat. Masya Allah. Kita ingat kalimat ini, penting sekali ya. Jadi kalau seluruh masyarakat sibuk urusan dunia, dan mereka tidak mengupayakan ada satu orang yang bisa naik ke derajat mujtahid, tidak memberikan fasilitas kepada orang itu untuk belajar sampai pada tingkatan mujtahid, hingga akhirnya kebutuhan dalam urusan agamanya tidak terpenuhi, banyak kasus, banyak masalah tidak bisa terjawabkan, maka seluruh masyarakat berdosa. Ini yang disampaikan oleh As-Suyuti. Alasannya adalah lima fihi min ta'tili ahkami syar'i, karena di situ termasuk bentuk menelantarkan hukum syariat. Dan kita melihat realita di lapangan. Apakah kebutuhan ini sudah terlaksana? Dan sejauh mana masyarakat sudah bisa memenuhinya? Makanya kadang begini ya. Di sebuah kampung muslim. Ini ada kampung muslim. Di kampung muslim ini semua orang tidak ada yang punya pemahaman dalam masalah agama. Maka wajib bagi mereka untuk mengkader. Wajib untuk mengkader. Harus ada salah satu di antara mereka, kamu mondok. Enggak kok,
Bapak saya, ibu saya pengen saya sekolah di SMK. Bapak saya, ibu saya pengen nanti kerja di pabrik. Lalu kenapa kamu tidak mau belajar agama? Terus nanti kalau belajar agama, mondok mau kerja apa? Akhirnya di kampung itu agama menjadi tersia-siakan. Gak ada orang yang bisa ngajari agama, TPA gak ada pelaksananya. Banyak orang buta baca Quran, sampai pun imam baca Fatihah gak bisa. Tapi mereka punya acara rutin ya. Di kampung itu tahlilan masih jalan, yasinan masih jalan. Tapi kalau kita dengerin, Masya Allah, kadang yang dibaca bunyinya bukan Quran, kadang jadi gak karuan. Maka kehadiran orang yang bisa baca Quran di situ fardu kifayah. Saya pernah tinggal di sebuah kampung, tapi kampung itu kemudian saya tinggalkan ya. Ya memang cukup di pelosok di daerah Klaten. Dan di kampung itu yang saya tahu belum ada remaja yang dia punya perhatian dalam masalah agama. Di masjid yang hadir hanya 3 orang, muadzin, kemudian imam dan 1 jamaah dalam sholat 5 waktu. Ramai kalau Jumatan. Tapi kalau sholat biasa rata-rata cuma 3. Maghrib itu paling ramai, ada ibu-ibu ikut datang. Tapi kalau selain itu, duhur, asar, Masya Allah, cuma 3 orang. Dan informasinya 3 orang ini 2 sudah meninggal. Jadi tinggal 1. Dan 1 ini katanya bisa ngajak 2 orang lagi. Jadi tetap 3 orang, Masya Allah. Ini kalau meninggal 1 lagi jadi 2 orang. Saya sempat menawarkan kepada remaja yang ada di situ, ayo mondok gratis. Orang tuanya nggak mau. Karena tren di kampung itu, mereka kalau belajar SMK, sudah kerja di pabrik, pulang bawa duit. Dan rata-rata di kampung itu masyarakatnya keluar kota untuk kerja. Jakarta, Bekasi, dan kanan kirinya ya, Karawang. Rata-rata begitu. Sehingga satu kampung semuanya kerja. Yang remaja-remaja yang muda-muda. Yang tinggal di situ ya para petani. Dan akhirnya di situ banyak anak-anak kecil yang mereka tidak terurus dalam masalah pendidikan agama. Meskipun ada 1-2 yang kadang dia mau belajar pengajian keluar. Sehingga suasana agama di kampung ini jadi tidak dominan, gak kelihatan. Kalau itu ada di kampung Anda, wajib untuk mengkader. Wajib untuk mengkader. Hadirkan orang yang bisa belajar agama lalu dia balik untuk menjadi tokoh agama di tempatnya. Agar estafet pelajaran agama ini tidak hilang, karena itu bagian dari kebutuhan umat. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian ini ya. Apakah pintu ijtihad telah ditutup? Dan ini pernah dinyatakan oleh sebagian tokoh di Indonesia yang sangat terkenal. Videonya banyak di YouTube. Dia menyebutkan bahwa ijtihad itu sudah final dengan keberadaan para ulama hebat sebelumnya. Ada An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama setelahnya. Setelah itu sudah gak ada lagi. Karena maksud dia adalah kalaupun ada ulama mujtahid belakangan sudah gak diakui. Sebab pintu ijtihad telah ditutup. Dan besok akan kita jawab bagian ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.